他说的对。Di perbatasan, saat ini negara Xian sedang menunggu para warga dari negara Fengwu yang hendak mereka selamatkan. Saat sedang berperang, Gilang justru terkena tombak hingga ia sekarat. Namun naasnya, Han menyuruh pasukannya untuk memanah Gilang hingga tewas. Lia yang berada di sana mencoba menyelamatkannya, namun semuanya terlambat. Mereka justru diberondong anak panah yang begitu banyak, yang membuat mereka berdua tewas seketika. Di lain sisi, mereka berempat sedang membawa para warga untuk diselamatkan. Sesaat, Ding Ning meminta Jian Li bersama Melati untuk pergi duluan, sedangkan ia bersama Mawar akan menyusulnya nanti, karena saat ini ada yang hendak ia lakukan. Mereka pun berjanji akan bertemu 3 hari lagi di perguruan pedang Mishan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ding Ning tiba-tiba dihadang oleh pasukan negara Heng karena mereka saat ini merupakan buronan. Pasukan itu pun hendak menangkap mereka. Ding Ning yang melawan semua pasukan seketika menyadari kalau pedang pusaka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia pun mampu mengalahkan mereka semua dengan pedang tersebut. Di waktu bersamaan, pelayan milik Han sedang menyuruh salah satu pelayan untuk memberikan minuman beracun kepada Zichu, dan ia harus melakukan hal tersebut. Apabila tidak, semua keluarga dari si pelayan itu akan dibunuh. Mendapatkan ancaman tersebut, ia pun mau tidak mau menurutinya. Setelah itu, ia masuk ke kamar Zichu dan hendak memberikan minuman beracun. Namun sesaat tangannya gemetaran karena ketakutan. Zichu yang tidak mencurigai gerak-gerik si pelayan dengan santainya meminum racun tersebut. Singkatnya, esok hari pun tiba. Kini pasukan dari negara Li dan pasukan negara Mo sedang bertemu. Mereka pun hendak melakukan serangan dadakan kepada negara Heng dari kedua sisi. Saat pertemuan yang digelar oleh Raja Heng, tiba-tiba Zichu bertingkah aneh. Sambil terus tersenyum, ia mengatakan kalau sang raja telah membunuh Jin Meng. Alasan Raja Heng melakukan semuanya itu karena Jin Meng dianggap sebagai sebuah penghalang untuk dirinya bisa menjadi raja. Tentu saja Raja Heng menjadi sangat marah. Ia pun mendekati anaknya itu. Sesaat ia menyadari kalau Zichu sedang terkena racun serangga yang dapat membuat seseorang tidak menyadari apa yang sedang mereka katakan. Oleh karena itu, ia memerintahkan pasukannya untuk membawa Zichu istirahat dan mencari seorang tabib. Kini warga negara Fengwu
yang berhasil diselamatkan diserahkan kepada Jenderal Negara Xian, yang dimana sang jenderal tersebut waktu dulu pernah memberikan piringan giok kepada Dingning. Sambil menerima para warga, ia menanyakan keberadaan Dingning saat ini. Jian Li menjawab kalau mereka berpisah di jalan karena Dingning berkata hendak melakukan sesuatu hal terlebih dahulu. Permaisuri bunga terlihat terus berusaha mempelajari isi dari kitab palsu tersebut, namun justru ia terluka tanpa ia sadari kalau kitab itu adalah yang palsu, yang dapat merusak aliran qi di tubuhnya. Pelayannya datang ke sana dan memberitahukan kalau ketiga negara saat ini sedang merencanakan untuk menyerang negara Heng. Mendengarkan hal itu, Permaisuri Bunga menjadi khawatir karena Raja Heng saat ini sedang tidak berada di istana. Saat malam harinya, Dingning bersama Mawar menemukan sebuah goa. Mereka pun masuk ke dalam. Di sana ia menancapkan pedang pusaka itu dan berniat mengembalikan kekuatannya yang selama ini telah hilang. 果然是灵脉，叶真也有7境上品。 Mawar mencoba membantunya untuk mendapatkan lagi kekuatan praktisi level 8-nya. Sebelum mereka melakukan meditasi, Mawar memintanya untuk tak usah menjadi Jin Meng lagi, dan ia harus menjadi Dingning. Tentu saja Dingning dengan senang hati menuruti kemauannya, dan mereka berdua pun berciuman. Keesokan harinya, Permaisuri Bunga menggantikan posisi Raja Heng untuk sementara dan memerintahkan Jenderal Besar Istana yang bernama Jenderal Fang untuk memimpin 300.000 pasukan untuk menghadapi negara Li. Namun beberapa petinggi kerajaan tidak setuju akan hal tersebut karena negara Li merupakan negara yang paling lemah. Mereka berpendapat kalau Permaisuri Bunga harus menyerang negara Xian karena negara itulah yang terkuat saat ini. Apabila berhasil mengalahkan negara Xian, maka negara Li sekaligus negara Mo tidak akan berani lagi untuk menyerang. Mendengarkan hal itu, Permaisuri Bunga mengikuti permintaan mereka dengan menyuruh Jenderal Fang untuk menyerang negara Xian. Setelah pertemuan itu selesai, Permaisuri Bunga menyuruh pelayannya untuk mengerahkan pasukan daerah Xiaozong miliknya agar menyerang pasukan negara Li secara diam-diam karena negara Li yang saat ini paling lemah. Singkat cerita, satu persatu pasukan datang menemui petinggi kerajaan untuk memberikan laporan kalau saat ini gerbang negara Heng telah dihancurkan oleh negara Xian. Lalu datang lagi salah satu pasukan yang mengatakan kalau negara Mo membawa 300.000 pasukan dan sedang berperang melawan Jenderal Fang milik negara Heng. Sedangkan negara Li membawa 100.000 pasukan. Namun hingga sampai saat ini, pasukan negara Li belum melakukan pergerakan sama sekali. Belum selesai sampai di situ, datang lagi pasukan yang berkata kalau negara Xian menambah pasukannya menjadi 400.000 pasukan yang siap menyerang. Mendengarkan berita itu, semua petinggi negara Heng menjadi ketar-ketir. Mereka pun khawatir negara Heng akan hancur sebelum Raja Negara Heng pulang nantinya. Di lain sisi, negara Heng dan negara Mo sedang melakukan peperangan. Jenderal Fang yang memimpin negara Heng hendak melakukan duel dengan jenderal dari negara Mo. Duel itu pun akhirnya dimulai. Namun hasilnya, Jenderal Fang berhasil memenangkan duel tersebut.
Saat ini, Dingning sedang bermeditasi untuk mengembalikan kekuatannya menggunakan pedang pusaka. Ia pun dibantu oleh Mawar yang sangat setia kepadanya. Karena pedang pusaka tersebut, kini para pasukan yang sedang mencari keberadaan mereka tidak dapat menemukannya. Karena goa itu telah disegel oleh pedang pusaka, yang membuat pasukan di sana tidak akan bisa menyadari keberadaan Dingning dan Mawar. Di waktu bersamaan, pasukan negara Li yang hendak menyerang negara Heng dari sisi utara secara tiba-tiba dibunuh oleh pasukan iblis yang berasal dari daerah Xiaozong milik permaisuri bunga. Kematian pasukan itu pun disadari oleh Raja Negara Li. Ia pun mengetahui kalau semuanya itu ulah dari permaisuri bunga yang secara diam-diam menggunakan pasukan iblis untuk meracuni pasukannya. Ia pun menjadi sangat kesal dan marah. Sesaat, pasukan itu memberikan surat yang merupakan dari permaisuri bunga. Isi surat itu meminta Raja Negara Li untuk mundur dan tak usah menyerang negara Heng. Apabila hal itu masih dilakukan, permaisuri bunga tidak akan segan-segan membunuh seluruh warga negara Li. Karena dari awal, Raja Negara Li memang pengecut, ia pun tidak mau ambil resiko dan memerintahkan pasukannya untuk mundur segera. Lalu setelah itu, Jenderal Negara Li yang melihat pasukannya telah tewas juga menjadi sangat marah. Namun sesaat ia mendapatkan surat dari sang raja yang memintanya untuk membawa pasukan negara Li agar segera mundur. Mendapatkan perintah itu, sang jenderal pun meminta pasukannya untuk mundur segera dan tidak jadi menyerang negara Heng. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini, Jenderal Fang yang memimpin negara Heng sedang berhadapan dengan negara Mo. Mereka pun hendak melakukan peperangan saat ini. Salah satu pasukan memberikan informasi kepada Jenderal Fang kalau negara Li sudah membawa pasukannya untuk mundur. Jenderal Fang seketika tertawa karena negara Mo saat ini sudah tidak memiliki aliansi lagi. Peperangan pun akhirnya terjadi.